Bab ke-327. Tinggal kamu satu-satunya. Scott, sejak dua orang pembakar gudang material itu tertangkap, hampir tidak ada lagi alat berat yang ngadat. Apa mungkin salah satu dari kedua orang itu adalah juga pelaku sabotase? Gumam Yasmin dengan nada penuh pertanyaan. Mendengar ucapan Yasmin, Scott langsung menggelengkan kepalanya. Aku yakin yang merusak mesin alat-alat berat kita bukan salah seorang dari mereka, Yasmin. Dari hasil penyelidikan anak buah Wilbert, mereka berdua sama sekali tidak terkait dengan kerusakan alat berat yang dalam 2 minggu terakhir ini terjadi dan baru berhenti setelah gudang terbakar. Sahut Scott. Kemungkinan besar, si pelaku sabotase sengaja menahan diri karena sepertinya mereka menyadari jika saat ini kita sedang melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas proyek ini. Sambung Scott. Kalau terus seperti ini, mungkin akan butuh waktu lama untuk mengungkap siapa sebenarnya yang sengaja merusak alat-alat berat kita tersebut. Ucap Yasmin. Tidak apa-apa Yasmin. Selama mereka menghentikan gangguan mereka dan proyek bisa terus berjalan lancar, kita biarkan saja dulu. Aku akan meminta anak buah Wilbert yang menyamar sebagai pekerja dan juga sebagai operator alat berat agar terus waspada meski situasi terlihat normal dan kondusif. Tukas Scott. Lucas, bagaimana dengan hasil penyelidikan kamu kepada beberapa supplier yang antara bukti barang masuk dengan surat jalan ditemukan selisih yang cukup besar? Tanya Scott sambil menolehkan kepalanya ke arah Lucas. Saat ini, Scott, Yasmin dan Lucas memang sedang mengadakan meeting kecil di kantor proyek untuk melakukan koordinasi hasil penyelidikan mereka bertiga atas masalah yang terjadi di proyek. Ternyata yang melakukan kecurangan bukan dari pihak si pemasok, Scott, tetapi dari pihak transporter yang mengangkut material milik pemasok. Sahut Lucas memulai penjelasan sebagai hasil dari penyelidikan yang dia lakukan selama lebih kurang 3 hari terakhir ini. Ada oknum sopir yang nakal. Dia bekerja sama dengan penadah yang membeli sebagian material yang diturunkan di jalan. Dan si penadah ternyata adalah orang suruhan dari petugas penerima barang dan material yang masuk ke proyek. Sehingga meskipun dia tahu jika jumlah barang yang diterima sudah tidak sesuai dengan surat jalan, si petugas ini akan tetap mencatat di bukti barang masuk bahwa jumlah barangnya sesuai dengan surat jalan. Lanjut Lucas panjang lebar. Aku sudah mengamankan si penadah dan juga si sopir untuk diproses lebih lanjut. Pungkas Lucas. Berarti orang yang diamankan oleh Yasmin kemarin itu terkait dengan masalah selisih barang di gudang. Ucap Scott. Tepat sekali. Begitu aku memberitahu Yasmin, dia segera mengamankan si petugas penerima barang. Saat dikonfrontasi dengan kedua orang yang sudah aku tangkap, mereka bertiga tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatan mereka setelah aku dan Yasmin menunjukkan bukti-bukti perbuatan curang mereka. Tukas Lucas. Mereka melakukan itu karena tertarik dengan iming-iming bayaran dalam jumlah besar yang ditawarkan oleh seseorang. Ucap Yasmin melengkapi penjelasan Lucas. Apa orang yang menyuruh mereka bertiga juga si Dimitri itu? Tanya Scott. Mereka bertiga tidak mengenal orang itu, tetapi kemungkinan besar masih ada hubungannya dengan Dimitri jika kita melihat cara kerja orang itu yang langsung membayar di muka begitu mereka bertiga menyatakan bersedia, bahkan sebelum mereka bertiga melakukan apapun. Sahut Lucas. Dengan latar belakang perusahaan sebesar Randall's Trading, agaknya orang-orang Dimitri memang tidak terlalu peduli dengan masalah uang, yang penting tugas mereka bisa terlaksana dengan segera. Gumam Scott. Kita harus segera melakukan teguran keras pada pihak transporter, agar mereka lebih berhati-hati saat akan mempekerjakan sopir yang akan mengangkut material ke proyek karena pihak transporter terikat kontrak kerja sama dengan kita, bukan dengan para pemasok. Ucap Scott. Kamu terlambat, Scott. Semua hal yang tadi kamu katakan sudah dilakukan oleh Yasmin. Tukas Lucas sambil terkekeh. Hei! Sorry. Berarti masalah selisih stak sudah kita ketahui penyebabnya. Tinggal oknum pelaku sabotase yang belum menampakkan batang hidungnya. Sahut Scott. Ya, untuk masalah yang satu itu, kita tunggu saja laporan dari anak buah Wilbert. Ucap Yasmin. Untuk renovasi gudang yang terbakar kita targetkan selesai dalam 2 minggu,
beberapa orang pekerja proyek sudah kita alihkan untuk fokus pada pekerjaan renovasi tersebut. Sementara untuk pembangunan konstruksi pabrik sudah berjalan normal kembali. Sepertinya para pekerja proyek tidak terlalu terpengaruh dengan peristiwa kebakaran gudang. Tukas Scott menjelaskan kepada Yasmin jika semua aktivitas proyek sudah kembali berjalan dengan normal. Syukurlah kalau semua sudah kembali pada jalurnya, Scott. Mulai saat ini kita harus lebih waspada karena gangguan-gangguan seperti kemarin bisa saja akan terjadi lagi pada masa mendatang. Sahut Yasmin. Setelah membahas beberapa masalah lagi terkait dengan progres proyek, mereka bertiga mengakhiri meeting dan kembali sibuk dengan tugas masing-masing. Hah? Setelah kamu keracunan kelopak bunga ajaib, kecepatan kamu semakin bertambah bocah tua. Biasanya kalau aku berlari dengan tenaga penuh kamu pasti akan ketinggalan. Tetapi saat ini bahkan kamu bisa melampaui kecepatanku. Hebat! Seru Master Han sambil berlari kencang di samping si bocah tua yang barusan melewatinya. Hei! Ternyata dokter jenius Eddie Lens tidak membohongi aku. Meskipun aku hampir mati gara-gara racun itu. Tukas si bocah tua sambil terkekeh. Memangnya Eddie Lens bilang apa kepadamu? Tanya Master Han santai. Meskipun kedua kakek itu sedang mengerahkan tenaga untuk berlari cepat, tetapi nafas mereka berdua tetap terlihat normal dan tidak tampak memburu sama sekali. Satu pertunjukan ilmu mengatur pernafasan tingkat tinggi yang sangat hebat. Dia bilang, efek racun dari kelopak bunga ajaib itu bisa melenturkan dan meremajakan otot-otot anggota gerakku dengan catatan aku harus bisa bertahan hidup dan muridmu si Brian itu telah membuat aku tetap hidup sampai hari ini. Sahut si bocah tua. Pantas saja kamu terlihat tidak keberatan sama sekali saat aku meminta kamu untuk mewariskan ilmu gabungan ini kepada Brian. Ternyata dia telah menyelamatkan nyawa kamu. Tukas Master Han sambil mempercepat larinya. Bukan cuma karena hal itu, aku mau mewariskan ilmu ini kepada murid kamu itu, Han. Aku juga sudah sempat merasakan kehebatan tenaga murid kamu. Jadi aku berpikir jika dia adalah orang yang paling cocok, meskipun aku belum yakin 100%. Sahut si bocah tua sambil mengerahkan seluruh tenaganya agar bisa mengimbangi kecepatan Master Han. Loh, mengapa kamu mengambil jalan ke kiri, Han? Bukankah untuk menuju pusat kota Rhodes kamu harus terus bergerak lurus? Tanya si bocah tua penasaran. Meskipun demikian dia tetap mengikuti arah yang diambil oleh Master Han. Aku harus mengambil ramuan yang harus diminum oleh Brian untuk memperkuat organ dalam tubuhnya agar dia lebih siap menerima aliran tenaga yang berlawanan milik kita ini. Sahut Master Han. Mengapa waktu itu tidak kamu bawa sekalian, Han? Dari dulu kamu memang senang membuang-buang waktu. Gerutu bocah tua terlihat kesal. Kalau aku tidak melakukan ini, kamu tidak akan pernah mampir ke pondokku sama Sexley, bocah tua. Puluhan tahun kamu keluyuran menjelajah negeri, tidak sekalipun kamu menengok pondok milikku. Tukas Master Han. Buat apa? Kamu sendiri jarang berada di pondok. Kadang-kadang kamu bahkan berbulan-bulan ada di luar negeri, sibuk mengurus bisnis kamu. Sahut si bocah tua terlihat cuek. Hei! Ternyata kamu masih selalu penuh perhatian padaku, satu-satunya adik seperguruan kamu, bocah tua. Buktinya kamu tahu jika aku sering pergi ke luar negeri? Ujar Master Han sambil terkekeh. Mau bagaimana lagi? Tinggal kamu satu-satunya keluarga yang aku miliki. Sahut si bocah tua sambil berkelebat lebih cepat, berusaha meninggalkan Master Han dan sekaligus untuk menguji kecepatan larinya sendiri. Sementara itu di kastil kediaman kakek dan nenek buyut Brian. Edward, apa kamu sudah sampaikan keinginan kakek kepada Brian dan Sarah? Tanya kakek buyut Brian. Sudah, Kek. Bahkan aku juga menghubungi Tuan Wilson, papanya Sarah. Sahut Edward. Lalu, apa kata papanya Sarah setelah kamu memberitahu dia? Tanya nenek buyut terlihat sangat antusias. Tuan Wilson menyerahkan semuanya pada Brian dan Sarah. Sama seperti aku. Apapun yang mereka berdua putuskan, dia akan mendukungnya.
tukas Edward. Iya, Edward. Kami berdua tidak bermaksud memaksa Brian dan Sarah. Tetapi aku dan kakek sangat berharap jika mereka berdua akan setuju untuk memenuhi permintaan kami. Sahut sang nenek buyut. Hei, hei, hei. Itu sama saja nenek sudah memaksa Brian, hanya saja dengan cara yang halus. Ucap Edward sambil terkekeh. Hubungan Edward dengan kakek dan neneknya semakin menghangat dan semakin akrab sejak sang kakek maupun sang nenek terlepas dari pengaruh Rebecca dan Austen. Tidak sama Edward. Aku tidak akan mungkin memaksa Brian dan Sarah yang telah mengobati aku dan kakek sampai benar-benar sehat seperti sekarang ini. Sahut sang nenek tidak terima dengan ucapan Edward. Ya sudah, terserah nenek mau bilang apa, yang jelas keinginan kakek dan nenek sudah aku sampaikan. Tukas Edward. Apa menurut kamu mereka berdua akan mau memenuhi permintaan kami, Edward? Tanya sang nenek lagi, terlihat raut muka sang nenek penuh rasa penasaran. Semoga saja keinginan kakek dan nenek akan terkabul. Sahut Edward diplomatis. Bagaimana kondisi kaki nenek dan kakek saat ini? Tanya Edward sengaja mengalihkan topik pembicaraan mereka. Baik sekali, Edward. Aku bahkan sudah bisa berlari kecil mengelilingi tanah lapang di belakang kastil sampai 3 kali tanpa merasakan linu maupun nyeri sedikit pun. Tukas sang nenek dengan suara penuh rasa puas. Kemarin aku dan nenek kamu bahkan bisa berkuda sampai ke pinggiran hutan. Kegiatan yang dulu bahkan tidak bisa aku bayangkan saat badan terus saja sakit-sakitan. Brian telah merubah semuanya, Edward. Sahut sang kakek. Selain fisik mereka berdua yang kondisinya semakin membaik, daya kerja otak sang kakek juga berangsur normal. Terlihat dari pancaran mata sang kakek yang terlihat tegas dan tidak lagi terlihat ragu, takut maupun gugup seperti sebelumnya. Efek buruk dari racun yang dulu secara berkala dimasukkan oleh Rebecca maupun Austen ke dalam makanan dan minuman kakek dan nenek buyut sepertinya sudah benar-benar hilang. Mengapa kakek dan nenek tiba-tiba saja punya keinginan agar Brian dan Sarah menikah tepat pada hari ulang tahun perkawinan kalian? Tanya Edward tiba-tiba. Apa kamu sudah lupa jika salah satu syarat dari keturunan langsung kakek Alexander yang berniat menjadi kandidat penerus kamu harus sudah menikah sebelum kamu pensiun? Tanya sang kakek. Tentu saja aku tidak lupa, kek. Masih ada waktu cukup lama, sekitar 2 tahun lagi untuk memenuhi syarat itu. Sahut Edward. Masih ada satu alasan lagi mengapa kami berdua melakukan ini, Edward. Kami ingin memberikan sedikit kejutan untuk Brian sebagai kado pernikahan mereka, karena dia dan Sarah telah membuat aku dan nenek seperti bangkit lagi dari sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Ujar sang kakek dengan nada sangat serius. Kejutan? Kejutan seperti apa yang akan kakek dan nenek berikan untuk Brian? Tanya Edward dengan ekspresi wajah terlihat sangat penasaran. Rahasia! Sahut sang kakek dan sang nenek, kompak. Sudah kuduga kakek dan nenek pasti akan menjawab seperti itu. Tukas Edward sambil mengangkat kedua bahunya, pasrah. Bagaimana dengan rencana memindahkan tempat perawatan Florence ke rumah milik Eldrick? Apa semua berjalan lancar, Brian? Tanya Tuan Wilson sambil memandang ke arah Brian yang saat ini sedang duduk di sebuah sofa di seberang meja kecil tepat di depan Tuan Wilson. Mereka berdua memang sedang duduk santai di sudut ruang tamu kediaman Wilson. Tidak ada masalah sama sekali, Pak. Sahut Brian tanpa ragu. Bagaimana dengan Nancy? Apa dia baik-baik saja? Tanya Wilson lagi. Nancy senang sekali saat diberitahu bahwa Florence akan dipindahkan ke rumahnya yang lama yang telah ditinggalkan oleh Eldrick. Dia sangat berharap agar Florence bisa sembuh seperti sedia kala. Sesuatu yang malah bisa membuat Florence terancam hukuman mati. Sahut Brian. Kasihan sekali anak itu. Jika bukan karena Nancy, aku sama sekali sudah tidak mau berurusan dengan Florence lagi. Kamu pasti paham mengapa aku bicara seperti ini, Brian. Ucap Wilson datar. Aku mengerti, Pak. Alasan aku mengapa masih mau membantu Florence juga sama dengan Papa,
karena aku merasa kasihan sama Nancy. Ujar Brian. Biar nanti aku yang akan menjelaskan secara perlahan kepada Nancy, resiko bahaya yang harus ditanggung Florence jika dia sembuh, agar Nancy menyadari bahwa kondisi Florence saat ini adalah merupakan kondisi paling baik jika dia ingin terus bersama mamanya itu. Gumam Wilson pelan. Saking seriusnya kedua orang itu saat membahas masalah Florence dan Nancy, mereka sampai tidak menyadari jika ada dua orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Serius banget, sampai-sampai tidak peduli ada tamu agung yang datang. Tanpa dikomando, Brian dan Wilson langsung memandang ke arah sumber suara. Bruce? Gumam Wilson tanpa sadar. Apa kabar Paman, Bibi? Sapa Brian saat mengetahui siapa yang datang. Paman dan Bibi baik-baik saja, Brian. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Tukas istri Bruce. Baik, Bibi. Sahut Brian singkat. Tumben kamu tiba-tiba datang tanpa kabar sama sekali. Bukankah Brian dan Sarah baru saja mengunjungi kamu? Tanya Wilson. Ini untuk memenuhi permintaan ibu hamil yang tiba-tiba saja ngidam ingin bertemu Sarah saat ini juga. Bukan begitu, Mah? Loh, di mana dia? Ujar Bruce. Bibi sudah naik ke kamar Sarah, Paman Bruce. Ucap Brian sambil tersenyum geli saat melihat ekspresi Bruce yang sedang kebingungan mencari istrinya. Nah kan, benar apa yang baru saja aku bilang? Dia langsung menghilang begitu saja pergi mencari Sarah tanpa pamit pada suaminya. Gerutu Bruce sambil mendudukan pantatnya di sofa bersebelahan dengan Brian. Hei, hei, hei! Masih untung istri kamu tidak ngidam yang aneh-aneh, Bruce. Seloroh Wilson sambil terkekeh. Ya, juga baru kali ini, untuk pertama kali dia bilang ngidam, dan ngidamnya cuma pengen ketemu ponakannya sekarang juga. Sahut Bruce. Oh ya, kalian berdua tadi tampak serius sekali, memangnya ada masalah penting yang sedang kalian bicarakan? Tanya Bruce penasaran. Tidak juga. Aku dan Brian cuma ngobrol masalah Florence. Sahut Wilson. Ternyata membahas wanita gila itu. Kalian lanjutkan saja, aku mau menyusul istriku ke kamar Sarah. Ujar Bruce langsung terlihat tidak tertarik sama sekali. Tanpa menunggu tanggapan dari Wilson dan Brian, Bruce bergegas bangkit dari sofa dan berjalan cepat menuju tangga untuk naik ke kamar Sarah menyusul sang istri. Bab ke-328.